Halo anak-anak Miss semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah, tanpa membuang-buang waktu, masuklah kita ke bab yang kedua, yaitu mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, wilayah Indonesia itu adalah negara kepulauan. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme atau sengketa perbatasan antar negara. Nah, istilah Nusantara ini digunakan untuk menggambarkan ketentuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan benua Australia serta benua Asia. Nah, kata Nusantara ini diambil dari kata Sangsekerta yang berarti nusa. Nusa itu artinya pulau. Nah, satu lagi diambil dari kata antara. Antara itu berarti seberang atau lautan. Nah, berkaitan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi. Nah, deklarasi ini adalah deklarasi Juanda. Nah, deklarasi ini menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia. Dan dengan demikian, bagian dari perairan atau pedalaman nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia. Nah, jelaskan dulu. Sebelum adanya deklarasi Juanda ini, nah, Indonesia itu mengacu kepada ordonansi Hindia Belanda pada tahun 1939, yang artinya pulau-pulau di wilayah Nusantara atau Indonesia itu dipisahkan oleh laut sekelilingnya, dan jarak laut dengan pulau hanya 3 mil dari garis pantai. Akibatnya apa? Akibatnya kapal asing dan kapal-kapal yang berada di luar perairan Indonesia dapat bebas melayar di laut Indonesia atau di laut yang memisahkan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya, sehingga Indonesia itu banyak terjadi kerugian pada saat itu. Nah, ada 3 proses pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelago state. Nah, ada 3 proses. Yang pertama, deklarasi Juanda. Jadi deklarasi Juanda ini sangat berperan penting untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti tadi sudah Miss jelaskan, sebelum adanya deklarasi deklarasi Juanda maksud Miss, Indonesia itu menggunakan ordonansi Hindia Belanda 1939. Artinya, para pelaut dari negara-negara luar itu dapat dengan bebas berlayar di kepulauan yang memisahkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya di Indonesia. Nah, datanglah deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sehingga membuat
ordonansi Hindia Belanda ini tidak berlaku lagi. Nah, yang kedua ada namanya Konvensi Hukum Laut PBB. Ini terjadi pada tahun 1982. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah ratifikasi UNCLOS 1982 yang menghasilkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Nah, tadi yang Miss bacakan tersebut merupakan pengakuan internasional. Pengakuan internasional yang mengakui bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan, negara kelautan, negara yang otoritasnya negara kepulauan, sehingga pulau-pulau atau laut-laut yang memisahkan pulau A dan pulau B itu masih termasuk ke dalam perairan Republik Indonesia.